Said Muhammad Qasim itu begitu polos dan jujur. Beliau tidak ingin berpendapat jika tidak diberi informasi melalui mimpinya. Sehingga ketika ditanya oleh Pak Edmond, apa yang harus dilakukan umat Islam di Indonesia? Nah, beliau di dalam pertanyaan tadi belum mendapat gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, memang pertanyaan itu belum waktunya untuk dipersiapkan oleh umat Islam berarti. Saya ada pengalaman dengan Said Muhammad Qasim ketika diskusi selama ini. Memang ketika memang umat Islam belum harus bergerak di dalam konteks tadi, maka Allah tidak akan memberitahu apa yang harus dilakukan. Jadi, untuk pertanyaan khusus tadi, kelihatannya beliau tidak siap. Apa yang harus dilakukan umat Islam di Indonesia? Yang beliau siap adalah gambaran di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW memberitahukan kondisi seperti itu nanti yang akan terjadi. Nah, saya kira itu saja intinya, bahwa kita akan bangkit dari Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh akan sama-sama saling membahu, menyatu untuk membantu Pakistan di dalam mempersiapkan pergolakan perang di akhir zaman nanti. Saya kira gitu, Pak Edmond. बांग्लादेश के लोग कहते हैं कि ये अल्लाह का ऑर्डर है, हमें वो open mute-nya di open Pak Edmond. There is one dream I want to share. I saw this dream last year, I think in the end of the year. I saw Allah make an order to all Muslims to live on the dreams. Then Arab countries and others don't care of it. And some of even say we don't want accept this. But Indonesian, Malaysian, and Bangladesh people said, if this is Allah orders, then we should believe on the dreams and follow what Allah has ordered to us through the dreams. And they start spreading it. So this dream we have not shared in public, but I am sharing this now. Actually, Oke, tadi beliau juga Allah made the center of Pakistan. Really, Pakistan, their center of Ummah. Yes. Oh. Allah made Pakistan center of Ummah, Muslim Ummah. So some of countries, Arab countries and others won't accept this, but Eastern countries, Indonesian, Malaysian, and Bangladeshi people accept the orders of Allah and accept Pakistan as a center of Ummah. Just like Saudi is the center of Ummah right now, Allah made Pakistan. Ya, alhamdulillah tadi beliau juga sampaikan, katanya tahun kemarin dia juga bermimpi dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang tadi saya simpulkan mimpinya adalah beliau mendapat perintah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ada orang-orang yang sudah percaya dengan mimpi Muhammad Qasim di Pakistan, di Indonesia, di Malaysia dan Bangladesh, maka perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah sebarkan mimpinya sebanyak-banyaknya agar umat tahu, agar umat mendengar dan agar umat tahu peringatan ini. Terus dalam mimpinya juga beliau sampaikan, mungkin sekarang banyak umat Islam menyenterkan titiknya di Arab, center Arab Islam itu di Arab, tapi nanti umat Islam itu akan tersenter di Pakistan. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin sekarang ini banyak dari kita ini umat Islam ini yang terbanyak atau terkuat atau identik dengan Islam ini adalah di Arab. Nah, suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti umat ini bukan kiblat, tapi center umat, tempat umat ngumpul ini adalah di Pakistan. Islam is spread from here again.
Nah, mungkin Islam, beliau katakan mungkin Islam saat ini terpecah, mungkin sangat saling terpisah. Tapi suatu saat Islam ini akan bersatu. Nah, tempat menyatunya ini adalah di Pakistan. Baik, saya kira begitu ya, Pak Elmon, saya kira cukup. Artinya kita sudah bisa menerjemahkan apa yang harus kita siapkan, maka dari itulah Gaza sudah secara step by step mempersiapkan SDM-nya, dan insya Allah kita segera akan memiliki tempat titik kumpul di bukan negara Subang, dan untuk siap-siap pada saatnya kita hijrah bersama-sama ke Pakistan. Saya panggil ulang Kiai Abdul Mujib. Kiai, mohon di-unmute ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Abdul Mujib masih ada? Halo, masih. Silakan, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim kepada Sayyid Muhammad Qasim dari Cirebon. Jazakallah khair. Alhamdulillah, semoga Sayyid Muhammad Qasim senantiasa sehat selalu dan lancar dalam tugas-tugasnya. Insya Allah kami dari Cirebon insya Allah akan ikut mendukung apa yang menjadi insya Allah tugas-tugas yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah. Kami hanya mendoakan dan siap untuk memberikan dukungan semampu-mampunya, karena kami sebelumnya sudah ada rasa sinyal begitu, bahkan kami ada semacam koneksi mengirim Fatihah tawasul kepada Al-Mahdi. Salam kami semuanya dari Cirebon, salam hormat, salam rindu kepada Sayyid Muhammad Qasim dan teman-teman yang ada di Pakistan sana. Demikian sementara ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother, full support you. He have a boarding school of Muslim big at the Cirebon city. He gives support to you and dua for you. And many his Muslim students, he collect the student Muslim and dua about you. To spread your dream is very easy. He collect Kiai Abdul Mujib, ulama from Cirebon City, Indonesia. Beliau memiliki pondok pesantren. he have boarding school. Boarding school. Muslim boarding school. Many big and many students. And he give order to his student to pray Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Please. Jazakallah khair. May Allah bless to you and your family and give you success in your mission and reward you in this dunya and akhirah. Amin. Amin. Ya, beliau mendoakan balik Kiai, semoga Kiai dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala beserta keluarga dan sukses di dunia dan akhirat. Kita saling mendoakan sekarang. Nah, begitu Kiai. Jadi beliau sudah menjawab bahwa membalas doa harapan Kiai. Beliau mengatakan terima kasih atas dukungannya, dan insya Allah beliau juga mendoakan semoga Kiai dan juga masyarakat Cirebon diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan insya Allah pada saatnya kita akan berjuang bersama-sama. Insya Allah kami yang langsung berhadapan meneliti dari ke hari ke hari, insya Allah sudah semakin persis dengan hadis-hadis dari ciri-ciri yang kami juga teliti dari banyak buku-buku, kitab-kitab tentang sosok yang kita tunggu nanti di akhir zaman ini. Beliau sangat pemalu
Beliau sangat santun, perasaannya halus seperti wanita, halus sekali. Kemudian bahkan beliau sebetulnya ini pun juga ada dorongan. Kemarin kita ada meeting Zoom, beliau malu, kita dorong-dorong, alhamdulillah yang kedua ini beliau sudah mulai berani. Kemudian beliau sangat jujur. Inilah saya melihat satu keistimewaan dan kami sudah buktikan. Hal yang terberat pun yang kalau kita mengucapkan itu sulit untuk jujur. Sejujur-jujurnya kita sulit untuk menyampaikan jujur. Tapi beliau menyampaikan apa adanya. Itu surprise bagi kami. Jadi memang Allah pilih kenapa Sayyid Muhammad Qasim, kenapa tidak seorang ulama yang dipilih, kenapa tidak penghafal Quran yang dipilih, ternyata rahasianya adalah ada di konteks kekuatan jujur ini. Baik, saya kira itu Kiai. Dr. Helmi dari Aceh barangkali sudah bisa suaranya bagus, internetnya bagus. Ada masih connect Dr. Helmi? Dr. Helmi, Silakan Dr. Helmi dibuka di mute. Barangkali sudah bagus sekarang sinyalnya. Ya. Ya, memang signal di Aceh ini kurang bagus, tapi prinsipnya karena saya sebagai seorang ahli sejarah, mungkin nanti kita sama-sama kita ekspor tentang sejarah atau silsilah daripada yang mulia Sayyid Qasim ini untuk memperkuat, memberikan hujah yang lebih jelas lagi gitu. Ini kayaknya signal nggak jelas ini ya. Ya. Nggak di sini jelas, bagus. Silakan bicara. Saya kira cukup aja. Jadi saya ngikutin aja Pak Diki, ya. Baik, kalau begitu Dr. Helmi kebetulan ahli sejarah dalam konteks untuk sejarah Islam, dan beliau akan mencoba mencari tahu nasab beliau sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu Kiai, Habaib, dan juga Ustadz-Ustadz yang saya hormati, yang saya cintai, juga para aktivis Islam. Begini, sedikit saya kasih gambaran. Ayah beliau sudah wafat, dan ayah beliau adalah masih keturunan Bani Quraisy. Kemudian kami juga sempat bertanya kepada beliau. Pertama, saya diberitahu, tetapi memang tidak boleh disampaikan kepada yang lain, bahwa nama ayah beliau itu ada 3 huruf sebetulnya. Satu itu. Yang kedua, yang sekarang kan beredar 2 huruf saja. Nah, sebetulnya ada 3 huruf. Kemudian yang berikutnya, beliau kita dorong untuk mencari tahu nasab beliau ke lembaga nasab di Pakistan. Namun beliau menjawab begini, saya tidak punya keinginan, tidak punya kepentingan untuk mencari tahu. Karena saya bukan siapa-siapa. Beliau bilang gitu. Jadi ketika kita dorong beliau mengatakan saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya tidak ingin apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Jadi saya tidak ingin mencari tahu. Saya tidak ingin mencatat dan sebagainya, melembagakan dan sebagainya. Beliau harus selalu begitu. Jadi menyangkut ini memang kita harus aktif. Saya setuju dengan Dr. Helmi, kelihatan harus kita nih. Ini ada satu rahasia Allah, mengapa beliau tidak dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera mencatat, segera mencari tahu.
secara fakta sejarah duniawinya ya. Tapi di dalam mimpinya banyak sekali Rasulullah SAW hadir dalam mimpinya menyatakan anakku, kamu itu anakku Qasim. Begitu. Nah, ada bahkan di dalam mimpinya yang relatif baru dibuka beberapa bulan yang lalu, yang sebetulnya mimpinya sudah lama, tapi baru dibuka. Di dalam mimpi itu dijelaskan memang betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah ayahku di dalam mimpinya. Artinya, di dalam mimpinya sudah diberitahukan bahwa beliau adalah keturunan atau memiliki jalur nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun memang beliau ini sekali lagi tidak memiliki keinginan apa-apa. Bahkan uniknya, beliau sebenarnya sudah tidak ingin lagi menerima mimpi seperti ini. Beliau sudah terlalu sabar menunggu, sudah 26 tahun yang lalu, dan beliau seolah-olah capek memikirkan banyak hal, terutama menyangkut masa depan umat Islam dan sebagainya. Beliau juga banyak tekanan, banyak cacian, banyak hinaan. Bahkan beliau ingin sebetulnya berhenti. Dan itu pernah juga disampaikan tahun 2020 kepada kami. Saya lelah katanya, saya merasa tidak kuat lagi, saya capek. Tapi tiba-tiba besoknya Allah dan Rasulullah hadir dalam mimpinya untuk terus menyebarkan mimpi. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan putus asa. Takdirmu sebentar lagi, jangan putus asa. Takdirmu sebentar lagi. Seperti tadi dalam mimpinya. Ketika beliau berputus asa, gitu ya, berputus asa dalam pengertian sudah terlalu capek gitu. Makanya kalau kita lihat, beliau memiliki beban pikiran yang luar biasa, berat, dan saya juga merasakan beratnya pemikiran beliau. Jadi setelah saya ketemu, saya merasakan begitu berat pikiran beliau. Makanya saya merasakan itu. Saya juga susah mengungkapkan secara detail, tapi apa yang beliau sampaikan kepada saya adalah beban berat. Nah, saya kira itu Dr. Helmi ya, Ustaz Dr. Helmi, saya sudah sampaikan kurang lebih tentang jalur nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini. Saya kira itu ada yang perlu disampaikan terkait ini. Cukup, baik. Baik, insya Allah kita sama-sama, Dr. Helmi, saya juga punya kepentingan itu, walaupun saya sudah yakin 100%, karena mimpi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih benar daripada pendapat siapapun. Ya, itu sudah sangat jelas bagi kami. Namun tentu kepada umat manusia yang sekarang kita adalah guidance-nya adalah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah keturunanku. Nah, ini memang harus dibuktikan secara jalur administratif. Baik. Ya. Boleh juga kalau gitu. Oke, kalau tanya. Brother, what ulama said about what's your father name, grandfather name, your nasab. Ask what. If you don't, please no problem. He asked to you your father name, your grandfather. I only know about grandfather name. That's all. Yes, and the grandfather. Father name is Abdul Karim, and my Muhammad Abdul Karim, and my grandfather name is Muhammad Munir. Munir. Muhammad Munir. Dia cuma tahu sampai kakeknya aja. Oke, Ustaz. Ustaz, nama Tahu Chacha ke पास था. My uncle have this, but do not. Okay. कहा था कहता था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Yes. वो तो अभी चचा के पास है. sebentar ya Ustaz ya, sebentar. No, uncle died years before.
family member. I don't know, many years back, Okay. he talked about this. He said that his uncle had a whole nasab until Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his father's younger brother, uncle. Yeah. But He know with nasab. yeah, his uncle, his father's Yes. younger brother had the nasab, and it went all the way to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But when he passed away, Oh, sebentar, ini lagi dijelaskan oleh sahabat dekatnya untuk diperjelas ya. when he died, that nasab is lost. Masya Allah, saya pun baru tahu nih. Wallahi saya baru tahu. Lalu beliau baru terbuka ini. Masalah. Ini agak surprise juga. उनकी फैमिली तक जो उनका कबीला था. Yes. Gini, Dr. Helmi, rekan-rekan sekalian, Kiai dan sebagainya, Ustadz juga. Gini, jujur saja ini barusan mendadak untuk dipertanyakan langsung. Tadinya saya Muhammad Qasim agak-agak kurang, ya mungkin malam inilah saatnya barangkali terbuka. Beliau barusan terbuka bahwa pamannya Pamannya yang tahu nasab sampai. Pamannya yang tahu nasab beliau sampai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nasab pamannya. Nasab pamannya. Nasab pamannya yang tahu. Baik, jadi Masya Allah, Alhamdulillah ada satu penerang kecil, ayahnya kan sudah meninggal. Nah, ayahnya pun juga orang biasa, artinya tidak memiliki kepentingan menyampaikan nasab sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau juga orang tuanya wafat ketika beliau masih remaja ya. Nah, ini ada informasi penting, pamannya itu mengetahui jalur itu ya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pamannya masih ada? Udah meninggal. Oh, udah meninggal juga? Udah meninggal, tapi jadi keluarganya nggak begitu mempedulikan nasab. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi begini, pamannya itu tahu Nasab pamannya sudah menyatakan. Coba pastikan. Apakah pamannya sudah pernah jalur ke baginda Nabi Muhammad SAW? उधर तक था. काफी साल पहले जो है ना वो उन्होंने बताया था. तो तरीके क्या नाम होता? नहीं इतना ये कंफर्म आप नहीं. छोटे थे कितने साल पहले? मैं तो उसे बच्चा होऊंगा. When he was a child, once he remembers his uncle mentioning to have a nasab. बेसिकली बाजी को बताया था और फिर बाजी ने आ गया. Yes, he remembered relative. His family was discussing that they have this, their uncle had the nasab until the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But since he was a child, when he heard this discussion in his family, he does not exactly remember which names were in there, if the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was there or not. But he just heard the discussion in the family when he was a child. His uncle died. How many years ago? One of my siblings told me this. I did not hear directly. Any family says Yes, family. I heard this from my family. Oke, langsung. I think in 2005. Uncle died in 2005. Oke, kalau gitu jelasnya pelan-pelan jelasnya. Jadi alhamdulillah tadi beliau sampaikan juga, Dr. Hilmi tadi beliau juga sampaikan. Jadi kata beliau ketika masih kecil pamannya ini selalu berbicara soal nasab, suka berbicara soal siapa keluarga kita dan dari mana keluarga kita. Jadi beliau sampaikan waktu beliau masih kecil sampai beliau muda, setiap bertemu dengan pamannya, beliau selalu menyampaikan kalau kita ini ada family dengan Rasulullah SAW. Tapi mungkin karena zaman, jadi keluarga ini sudah tidak begitu menghiraukan lagi soal nasab dan segala macamnya. Dan kebetulan ketika pamannya umur di tahun 2005 itu meninggal.
dan ketika pamannya meninggal, maka tidak ada lagi yang membahas soal nasab di keluarganya. Baik. Jadi jelas ini informasi juga baru bagi kami. Alhamdulillah, ini berarti kita masih bisa menelusuri bagi kita yang ingin tahu. Walaupun di dalam mimpinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwa beliau memang adalah anaknya Nabi Muhammad SAW, anakku, dan memang keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umat yang yakin dengan kabar kenabian sesuai dengan 40 lebih hadis-hadis tentang kabar kenabian dalam bentuk mimpi, maka kita tentu akan lebih percaya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Artinya itu kami sudah yakini bahwa beliau adalah cucu dan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun ini menjadi penting bagi kami untuk menambah memperkuat. Ternyata saya sendiri juga baru tahu, beliau baru terbuka juga barusan dan belum pernah ada di videokan dan belum pernah ada yang menanyakan. Ternyata pamannya itu banyak membicarakan tentang informasi bahwa keluarga besar mereka itu pamannya, berarti adik-adik ayahnya, menyatakan bahwa kita ini masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, menyampaikan tentang nasab-nasab itu. Baiklah, begini saja kita dengan informasi tadi, berarti ada kesaksian dari pamannya bahwa pernyataan bahwa Said Qasim adalah jelas secara administratif duniawiyah gitu ya, bahwa masih alhamdulillah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW.